PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit kalpanak, dan obat sakit mah Proma mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Siapa itu? Siapa? Aku. Datanglah. Datang. Dewi. Aduh, buka puasa masih lama nih. Udah, kita ngobrolin yang penting-penting aja. Nah, yang penting bisa puasa 30 hari full. Gue sih, yang penting sholatnya, Rik. Jujur sih, yang penting THR-nya. Kalau gue, yang penting amal ibadahnya. Yang paling penting tuh lambung lo sehat. Jangan kayak gue sekarang. Mah gue kambuh. Lambung gue sakit banget. Bener tuh, kalau sakit mah mana bisa puasa full, beramal apalagi kerja. Yang penting minum Proma. Formula hidrotalsitnya bekerja cepat langsung ke pusat sakit mah tanpa melalui peredaran darah, sehingga aman bagi tubuh. Minum Proma saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur selama sebulan penuh. Yang penting lambung sehat, ibadah makin semangat. Proma, aksi cepat melindungi lambung lebih lama. Cepetan sakit nih. Cepetan beliin Proma tuh. Dari Proma, ahlinya lambung. Yang penting baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Misteri Nini Pelet, sebuah kisah sensasi kemisterian Gunung Cermai di seputar Linggarjati pada abad ke-14, di mana muncul makhluk siluman ular berkepala manusia yang konon jelmaan nenek tua pengobat keluarga Keraton Kesultanan Cirebon kala itu, bernama Nini Pelet. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode pertama dengan judul Purnama Berdarah. Naskah disusun oleh Ari Hidayat, teknik dan montase Moko ACB, dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang kedua ini, didukung oleh para pemain, Irene sebagai Dewi Sumbi, Juni sebagai Pak Badar, Mogan sebagai Raga, Chris Urspon sebagai Jail Singgi, Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, dan Hastin Atas Asih sebagai pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang pertama telah dikisahkan bahwa Restu Singgih telah berangkat menuju ke rumah Raga, pemuda yang dikatakan gila oleh penduduk desanya itu. Sementara diketahui kalau Raga saat itu tengah berada di suatu tempat di tepian jalan dan dalam keadaan pingsan akibat diseret-seret penduduk desanya. Nah, pendengar yang budiman, inilah Purnama Berdarah bagian yang kedua. Di belakang rumah ini sepi juga. Di tempat biasa Raga itu pun sepi. Mungkin dia sedang keluar. Sebaiknya aku akan mencarinya.
benar-benar buruk hari ini. Sejak permulaan aku main, jelek terus. Kang Mas, berhentilah mainnya. Uangmu bisa habis nanti. Sejak mula, kau kalah terus. Tidak, Nyai. Kau tidak perlu khawatir. Uangku masih banyak. Nih, aku masih punya. Kau tidak perlu khawatir kalau soal uang denganku, Nyai. Kalau itu maumu, aku tidak bisa melarangnya. Aku hanya mengingatkan Kakang saja. Itu hak Kakang Jaya Singgih. Oh. Kau memang calon istriku yang setia. Kau pandai memujiku, Kakang. Kau seperti penyair saja. Oh, tidak, Nyai Dewi Sungguh. Aku bukanlah seorang penyair yang pandai meraih dan memuji. Tapi kau seringkali membuatku jadi senang dengan pujianmu itu. Aku sudah mencari ke sana kemari, tapi tidak juga aku temui. Di pasar ini juga tidak ada. Kasihan dia. Aku khawatir dia belum makan. Mungkin Raga berada di tempat yang tidak biasanya. Nah, sebaiknya aku pulang dulu saja. Sebab nampaknya hari sudah semakin petang. Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Besok aku akan melanjutkan mencarinya. Anda sedang mendengarkan sandiwara radio misteri mini pelet di channel kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat. Sudahlah, Kakang. Kau sudah terlalu banyak minum. Aku masih ingin minum, Nyai. Janganlah kau larang aku, Nyai. Berikan aku sebotol arak itu lagi, ya. Oh. Nyai, cepat berikan, ha? Tidak, Kakang. Ayo pulang. Kita pulang. Kepalaku pusing, Kakang. Ya. Pulang, sayang. Ayo, rangkulah aku. Iya, ini aku merangkulmu. Ayo, Kakang. Mas Andri Taulani! Mas Andri! Foto udah! Tanda tangan udah. Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wih, Mas Andre banget. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Hati-hati ya. Pak Tua, kau tidak perlu khawatir dengan kami, ya. Bukankah kau tahu, kan? Kalau kami sudah biasa seperti ini di warung mie ini, ya. Waduh, Genjai Singgih dan Dewi Sungguh jalannya sudah semboyongan begitu. Wah, keduanya benar-benar sudah mabuk. Pak Tua, sebenarnya aku belum puas.
Aku masih ingin minum lagi ya. Wah, jangan Den Cail, jangan. Saya khawatir Den Cail dan Nyai nanti di jalannya bagaimana. Aku sudah biasa Pak Tua. Aku masih kuat. Betulkah begitu Den? Betul. Tanya saja pada Nyai ya. Benar Pak Tua. Wah, kalau begitu Den Cail sungguh hebat Den. Tentu saja Pak Tua, tentu saja. Hebat, kalian hebat. Hebat. Pak Tua, coba kau lihat Nyai Dewi Sumbu ini. Bagaimana? Cantik kan calon istriku? Wah, cantik sekali Den. Wah, pokoknya Den Cail sungguh tidak rugi. Wah, dan kalian berdua cocok sekali. Cocok. Nyai, rasanya kita sudah terlalu lama di warung Pak Tua ini. Bagaimana kalau kita kembali saja? Iya Kakang. Nampaknya hari pun sudah larut malam. Pak Tua, apakah pembantuku, Bedok dan Askom ada di luar? Ada Den. Mereka tengah menunggu di luar sejak tadi. Kang Mas, ayo dong kita pulang. Ya, mari Nyai. Ayo, rangkul aku. Iya Kang Mas. Mari aku rangkul pundakmu. Ayo, kita jalan. Ayo. Seharian ini aku tidak bertemu lagi. Besok aku harus mencari dia. Kasihan Raga. Aku khawatir dia akan menemui kesulitan. Karena sudah lama juga tidak bertemu denganku. Aku hanya berpikir kalau dia sedang merasa lapar. Itu seperti suara dokar Kang Mas Jail. Iya. Hai pendengar, bagi Anda yang suka menikmati makanan pedas, tapi takut perut mulas dan ujung-ujungnya diare, sekarang Anda bisa menikmati makanan pedas tanpa khawatir mules, karena begitu mules, minum Introstop tablet. Dengan antapulgit dan pesitin, serap racun dan pedasnya. Tanpa bikin sembelit, kalau terlanjur diare, minum 2 tablet. Stop mulesnya, stop juga diarenya. Sekarang hadir kemasan praktis, isi 4 tablet dengan rasa jahe. Begitu mules, minum Introstop. Den Jail, kita sudah sampai, Den. Bedok, bantu aku turun. Ayo cepat. Iya, Den. Sebentar, saya turun dulu, Den. Nah, ayo, Den. Mari, rangkulah pundak saya, Den. Sudah, begini saja. Ayo kita masuk. Iya, Den. Askom. Iya. Kau taruh saja dokar itu dulu. Aku mau masuk dulu. Iya. Itu Kakang Jail Singgi. Sudah tengah malam begini, dia baru kembali. Hei, kenapa dia? Aneh. Kok jalannya seperti dipegang-pegangi begitu? Dia sempoyongan begitu. Aneh. Den, hati-hati Den. Peganglah erat-eratan saya, Den. Bedok. Den. Kenapa dengan Kang Mas? Kenapa dia jalannya sempoyongan begitu? Den Restu, dia mabuk. Mabuk?
Rupanya ini yang dia lakukan di luar rumah. Bedok, bawa masuk Kang Mas. Iya Dan Restu. Ayo Kakang Jail, jalanlah. Mari aku bantu. Kakang Jail, kenapa Kakang jadi begini? Ayo jalan Kakang, marilah aku bantu. Peganglah kuat-kuat badanku ini. Iya Den, peganglah kuat-kuat. Ayo Den. Kang Mas Jail sini benar-benar mabuk. Terlalu. Bedok, kenapa kepalaku pusing begini ya? Iya jelas Den. Den Mas kan mabuk. Ayolah cepat jalan. Nah, itu sudah dekat pintu masuknya Den. Terus saja masukkan ke dalam. Bedok, letakkan Kakang Jail di bangku ini. Baik Den Restu. Ayo Den Jail, duduklah. Nah, duduk. Bedok, ambilkan aku air. Kepalaku terasa pusing sekali. Baik Den. Kakang Jail Simbi, aku tidak mengira kalau ternyata di luar rumah Kakang melakukan mabuk-mabukan. Kakang sungguh terlalu sekali. Memalukan Kakang. Kenapa, Kau merasa tidak suka aku berbuat itu? Iya. Apakah Kakang lupa pada tata cara adat keluarga kita? Bagaimana Kakang bisa menjaga kehormatan itu kalau ternyata Kakang sendiri bersikap seperti itu? Jangan bicara tentang tata cara adat. Aku bukan orang yang cinta adat. Aku punya tata cara sendiri. Tata cara kita adalah tata cara yang sudah dimiliki keluarga sejak dulu, bukan kehendak sendiri. Jadi jagalah kehormatan almarhum orang tua kita. Jangan Kakang hilangkan. Kau sombong. Pembicaraan. Tapi kehormatan itu yang sudah dimiliki kita. Nah, jadi perlu kita menjaganya, Kakang. Kemana wibawa dan kepercayaan kita pada penduduk kalau ternyata Kakang sendiri harus merusak? Ingat Kakang, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang sudah tahu siapa keluarga kita. Pola berpikir mereka harus kita imbangi, Kakang. Aku tidak takut kehilangan kehormatan. Karena aku tahu penduduk merasa segan padaku. Itu mereka lakukan karena terpaksa. Apalagi mereka tahu Kakang bersikap buruk, bermabuk-mabukan. Tahu. Aku hanya menduga. Tapi aku yakin penduduk sudah kehilangan kepercayaan pada kita kalau tahu Kakang sering bermabuk-mabukan begitu. Apalagi dengan perempuan. Cukup! Baik atau tidak baik, itu urusanku. Aku tidak bisa harus berdiri di atas tata cara yang penuh aturan dan membelenggu kehidupanku. Kakang boleh bebas. Kakang boleh bebas. Tapi masih dalam batas-batas tertentu. Itulah kewibawaan diri. Itu namanya menyiksa diri. Apakah kehendak itu harus dilawan dengan wibawa yang harus dijaga? Kehendak yang bagaimanapun bentuknya harus didasari tata cara. Tapi bukan begitu. Suka atau tidak suka, Kakang harus menerimanya. Karena Kakang lahir dari keluarga beradab. Aku katakan aku tidak bisa. Usahakanlah Kakang. Dan aku mohon, mulai saat ini Kakang jangan lagi mengulangi bermabuk-mabukan begitu. Itu urusanku. Kau sepertinya tidak mengerti juga. Sudah aku pahami arah pembicaraan Kakang sejak tadi. Aku hanya perlu mengingatkan. Nampaknya Kakang sudah akan bersikap masa bodoh dalam persoalan menjaga nama baik keluarga. Diam kataku. Den Jail, ini airnya Den. Minggir. Den Jail. Aduh, kenapa gelas airnya dibuang Den? Aduh, bukankah Den Jail tadi yang meminta air? Sudah. Ayo, antar aku ke kamar. Aku sudah muak di tempat ini. Baik Den. Mari. Pulang. Cepat. Kau keras kepala, Kakang. Kau tidak kasihan dengan almarhum kedua orang tua kita. Minumlah tomat saat buka dan sahur, dan sebelum tidur
Selamat menunaikan ibadah puasa. Bersama Proma, ibadah makin semangat. Produksi Kalbe Farma. Restu Singgih sepertinya menyesali akan sikap kakaknya Jail Singgih itu. Karena dia merasa kalau kehormatan keluarganya tidak dihargai. Sementara itu di rumah Pak Dalil, kepala kampung desa Pleret, nampak Pak Badar dan Pak Dalil tengah berbicara. Anda sedang mendengarkan sandiwara radio misteri mini pelet di channel kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat. Jadi, benar apa yang Pak Badar lihat tentang kejadian siang tadi? Benar, Pak Dalil. Saya menyaksikan sendiri. Si Raga diseret-seret dan dipukuli orang banyak. Kedua kakinya terluka dan banyak mengeluarkan darah. Waduh, kasihan anak itu, Pak Dalil. Terlalu sekali mereka. Memangnya Raga salah apa sampai bisa seperti itu? Katanya sih, dia itu mencuri. Padahal Pak Dalil, di tempat itu ada Ki Gede Kirong, keamanan kampung kita itu. Tapi dia sendiri malah menyuruh mereka memukul si Raga. Begitu. Keterlaluan Ki Gede itu. Lalu di mana Raga sekarang? Tadi sore sih saya melihat dia masih tergeletak pingsan di tepi jalan desa itu. Apa kita akan melihat ke sana malam-malam begini juga? Iya, seharusnya. Kau sudah sejak tadi melaporkannya kepadaku. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Kalau saya, ayo saja. Hanya apa? Saya takut dengan Ki Gede Kirong. Bisa-bisa kalau dia tahu, wah, saya bakal kena ajar dia. Karena nanti disangkanya saya mengadukan hal itu pada Pak Dalil. Kau tidak perlu takut. Ayo kita ke sana. Pak Dalil dan Pak Badar, keduanya lalu berangkat untuk melihat keadaan Raga yang tergeletak pingsan di tepi jalan desa itu. Sementara itu di tepi jalan desa, di mana terdapat Raga di situ. Saat itu Raga nampak baru tersadar dari pingsan. Di mana aku ini? Gelap sekali tempat ini. Apakah hari sudah malam? Kedua kakiku yang terluka masih terasa sakit sekali. Aduh. Aku ingat. Rupanya aku masih berada di tepian jalan. Tiba-tiba saja ada suara angin dan suara orang tertawa. Menakutkan sekali. Suara siapa itu?
Mudik, kepanasan, keringatan, garuk-garuk melulu karena kutu air dan panu. Mau lebaran kok jamuran, oleskan saja Kalpanax. Kalpanax dingin di kulit, harum aromanya, dan cepat kerjanya. Kalpanax terbukti klinis lebih ampuh dan aman basmi gatal jamur kulit, panu, dan kutu air. Ahlinya atasi jamur kulit, ya Kalpanax. Kulit bersih, hati bersih. Bagaimanakah selanjutnya? Suara siapakah yang terdengar menakutkan itu? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit Kalpanax, dan obat sakit mah Proma di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.